Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan coba untuk ulas atau untuk jawab ya pertanyaan dari Wahyu Setiawan. Bang, tolong review The Sandbox untuk jangka panjang gimana? Dulu November 2021 bisa sampai 130.000, sekarang 8.000. Dan untuk koin di bawah harga 10.000 jangka 2 sampai 5 tahun menurut Abang apa cocok buat invest? Maaf kalau kebanyakan request. Oke, thank you banget udah request ya. Kita akan coba untuk bahas gimana potensi Sandbox ke depannya. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu tentang Sandbox. Kenapa Sandbox dulu naik? Itu karena ke-trigger news daripada Meta, yang dulunya nama perusahaannya Facebook berganti menjadi Meta, rebranding lah istilahnya. Kenapa? Karena Mark Zuckerberg melihat bahwa Facebook saat itu sudah mengalami fase penurunan. Ya, dari segi pemasukan iklan mereka menurun, pengguna Facebook menurun, lalu mereka harus putar otak gimana caranya bisnis biar tetap survive. Akhirnya Meta dipilih. Kenapa? Karena di dalamnya mereka memasukkan konsep-konsep metaverse. Ya, dunia virtual. Kurang lebih seperti itu. Dunia virtual, dunia gaib. Ya, saya sering bilang dunia gaib. Ya, karena memang dunianya nggak ada di kehidupan real kita, teman-teman. Tapi adanya di dunia internet, di dunia ya virtual tersebut. Jadi mereka lagi coba untuk membuat transisi. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas seperti layaknya kehidupan seperti sekarang. Mungkin teman-teman yang bisnis, contohnya kita bisa meeting via metaverse. Kan itu niatan awalnya, karena memang waktu itu juga masih kebijakan kayak COVID, harus PPKM, harus lockdown, orang-orang nggak bisa mobilitas. Jadi yang lagi naik waktu itu ya metaverse. Banyak teman-teman juga yang beli VR itu loh, alat pakai kita biar bisa menghubungkan kita sama orang lain. Masuk ke dunia metaverse, kita bisa berkomunikasi, kita punya avatar di sana, kita bisa pakai baju, pakai apa. Jadi ya itu kurang lebih konsepnya dunia gaib tersebut. Nah, setelah dibukanya kebijakan, dilonggarkan ya kebijakan, seluruh dunia mengalami itu, teman-teman. COVID tiba-tiba sekarang udah nggak terdengar lagi. Sekarang siapa sih yang masih bicarain COVID? Nggak ada, ya. Jadi begitu juga setelah tidak ada yang membicarakan COVID, orang-orang sudah bebas lalu lalang lagi keluar, dunia metaverse seakan-akan terkubur, hilang, teman-teman. Nggak ada lagi yang membicarakan metaverse. Semua sibuk sama dunia real. Nah, itu juga menyebabkan ya project-project metaverse itu pada bubar. Mungkin bisa dibilang nggak bubar, tapi meredup, teman-teman. Jadi orang-orang dulu bisa beli tanah di dunia metaverse. Sekarang ya siapa yang peduli beli tanah? Jadi ya itu adalah fenomena-fenomena real yang kita bisa lihat saat ini. Lalu fundamental dari Sandbox ini apa? Dia adalah sebuah project token yang dikait-kaitkan dengan metaverse. Kenapa? Karena dia adalah salah satu developer game, teman-teman. Gamenya banyak banget. The Sandbox ini punya banyak sekali permainannya. Dan tentunya ya mereka juga mengusung permainan yang berbasiskan metaverse, di mana kita ibaratnya punya sebuah karakter di dunia permainan tersebut. Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti di dunia nyata, tapi dengan avatar yang kita punya di permainan tersebut. Jadi ini yang men-trigger sebenarnya metaverse itu sempat booming. Tapi yang namanya booming itu ada momentumnya. Tidak selalu momentum itu bakalan happy ending. Bisa jadi ya sad ending mungkin. Jadi itu yang teman-teman harus tahu untuk saat ini. Oke, kita akan lihat seperti apa untuk token ini. The Sandbox hari ini diperdagangkan di kisaran 9,8. Ya, udah sedikit turun, sekitar 2% turunnya. Peringkatnya ada di 54 di Coin Market Cap. Kalau kita lihat untuk supply maksimum itu ada di kisaran 3 miliar token, dan yang baru terilis baru setengahnya saja, 1,5 miliar token, teman-teman. Lalu Sandbox ini pemasarannya atau bisa diperdagangkan cukup luas ya. Hampir semua exchange bisa memperdagangkan untuk Sandbox. Jadi untuk liquidity saya rasa nggak perlu diragukan.
Ya itu sih sementara. Mereka juga bilang mereka ini adalah aset menggabungkan DAO dan juga pertukaran NFT. Jadi Sandbox ini punya banyak banyak kegunaan sebenarnya. Selain ini juga bisa berfokus sebagai game play to earn, teman-teman. Ya, itu secara fundamental dia adalah project berbasiskan game. Lalu apa yang mungkin bakalan men-trigger Sandbox bakalan naik? Nah, itu yang kita harus pikirkan untuk sekarang karena harganya udah diskon. Apakah nanti bakalan dapat momentum buat naik lagi? Kalau menurut saya yang paling kuat membuat Sandbox naik ke depannya yaitu adalah halving Bitcoin. Tahun depan 2024 mulai halving. Mungkin peaknya puncaknya sampai di 2025. Jadi kalau kita menggunakan analisa tersebut secara kasar, kita harusnya bisa melihat posisi Sandbox ke depannya kembali menguat. Dulu Sandbox pernah naik sampai 8 dolar ya, 8 ya 7 sampai 8 dolar kemarin. Dan sekarang harganya udah diskon cukup parah. Ya, diskon murah. Mungkin nggak ada yang ngelirik. Jadi ketika harganya naik, mereka pada beli. Ketika harganya turun, nggak ada yang lirik. Tapi kalau secara pergerakan, menurut saya Sandbox ini menarik, teman-teman. Kenapa dia udah breakout dari yang namanya trendline di sini? Artinya ini merupakan tren baru yang bakalan dibentuk oleh Sandbox. Nah, dengan breakoutnya ini, semoga harapannya ke depannya pergerakan Sandbox tinggal naik aja. Meskipun nggak naik tinggi-tinggi amat, ya setidaknya mengarah ke atas. Karena menurut saya sendiri juga, posisi sekarang itu mungkin sudah berada di level yang jenuh untuk turun lebih dalam lagi. Kemungkinan bottom udah terbentuk di 0,3 kemarin, dan sekarang posisinya udah masih ya posisinya masih lebih baik daripada sebelumnya. Semoga seperti itu. Ini juga tergantung sama perekonomian. Jadi kalau secara tren technical ini menurut saya pergerakannya masih sangat menarik untuk di Sandbox. Tapi secara fundamental teman-teman harus perhatikan mereka punya permainan. Apakah permainan-permainan yang mereka hadirkan itu menarik? Itu yang pertama, apakah penggunanya banyak? Karena yang namanya project metaverse ini perlu pengguna. Kalau yang main game sepi, pasti akan tercermin juga sama pergerakan harga chartnya. Pergerakan tokennya pasti akan tercermin. Itu meskipun ya yang namanya market biasanya suka digoreng pakai berita-berita ya, kerja sama-sama ini, kerja sama-sama itu, ya pokoknya intinya digoreng lah market sehingga harganya bisa naik. Padahal itu sebenarnya memanfaatkan euforia yang ada di market. Kedepannya pun pasti bakalan seperti itu. Tapi doa saya sih semoga dia bisa kembali ke all time high. Karena mungkin teman-teman ada yang sangkut di sana. Tapi kalau teman-teman udah melihat Sandbox naik ke 6 dolar, 7 dolar, apalagi 8 dolar, itu mestinya udah nggak FOMO lagi. Ya, jangan FOMO di harga-harga pucuk seperti itu. Takutnya nanti nggak kuat naik lagi. Kalau sementara sih, ya prosesnya udah semakin baik. Tapi kita perlu untuk pantau ke depannya seperti apa. Lalu gimana dari segi kepemilikan koin? Kalau kita lihat untuk kepemilikan tokennya paling banyak masih dimiliki oleh internal sepertinya ya. Ini dari The Sandbox Wallet. Itu hampir 20% mereka yang kuasai. Sisanya ini ada whales besar banget yang nomor 2. Kemudian ini lagi orang-orang Sandbox yang punya sekitar 11 persenan. Lalu Binance ada, Polygon Matic Bridge juga ada, terus Sandbox lagi. Jadi Sandbox ini cukup dikuasai oleh venture mereka atau oleh internal mereka, oleh tim mereka. Untuk pergerakan harga tentunya ya mereka, teman-teman. Gitu, sementara buat Sandbox. Tapi teman-teman boleh juga mengambil inisiatif untuk cek langsung. Teman-teman coba buka chart, bukan buka chart, buka fasilitas staking di Binance atau di Bybit atau di exchange manapun yang tersedia staking Sandbox. Coba teman-teman cek berapa APR atau APY daripada staking daripada Sandbox ini. Kalau APY-nya annual per yield itu sekitar di atas 10%, hati-hati.
Kenapa? Karena makin banyak token yang dibikin, ya nanti bakalan terjadi inflasi. Yang paling bagus kalau teman-teman cari crypto coin, carilah yang APY-nya kecil. Contohnya 2, 4. Ya seputaran itulah, nggak sampai lebih dari 10. Apalagi sampai 90, 900. Nah itu udah bener-bener parah sih. Semakin koin itu susah buat didapatkan, harusnya dia akan semakin berharga, teman-teman. Jadi kalau dia gampang didapetin, berarti koin itu nggak terlalu berharga. Itu logika simpelnya. Ini buat yang mau invest. Jadi kalau pertanyaan dari Bang Wahyu tadi, gimana untuk 2 sampai 5 tahun? Ya kalau 2 tahun menurut saya bagus. Ya sampai 2025, semoga harganya bisa naik lagi, balik ke all time high kemarin. Tapi kalau untuk 5 tahun, kayaknya itu udah masuk bear market lagi. Karena kan Bitcoin punya fase halving 4 tahun sekali. Which is halving sekarang paling dekat itu di 2024. Sebelumnya berarti di 2020 dan kedepannya di 2028. Berarti kalau mau nunggu 5 tahun ke depan, berarti hari ini tahun 2023, 2028. Oh, itu masuk fase halving lagi. Tapi beneran nggak nih abangnya mau hold sampai 5 tahun? Atau mau hold 2 tahun sampai 2025 kemudian taking profit, harganya turun, kita serok barang lagi di bawah nanti? Ataukah mau seperti itu? Kalau saya sih biasanya yaitu manfaatin halving. Kalau udah halving ya udah taking profit dulu. Nanti tunggu bear market datang lagi baru serok di bawah lagi. Tunggu halving lagi. Jadi kayak gitu. Ya gitu aja sharing-sharing saya, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.